Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam sesuai dengan waktu kita masing-masing. Saya Mahmud Syarif Nasution ingin berbagi dengan kita semua tentang materi asesmen lingkungan organisasi melalui analisis SWOT analysis. Pada materi sebelumnya kita sudah mengupas tentang komponen daripada rencana strategik dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam menyusun Renstra, terlebih dahulu kita melakukan analisis SWOT. Terhadap apa? Terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan kita lakukan. Sebab apa? Ini gunanya adalah untuk pengembangan organisasi ke depan. Agar supaya organisasi kita, lembaga kita tetap eksis sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, seperti apa lingkungan kita itu dalam organisasi? Lingkungan tentunya terbagi kepada dua bagian, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dalam lingkungan internal, tentunya kita melakukan pemetaan dan asesmen terhadap beberapa faktor, antara lain yang pertama adalah kemampuan kita dalam menyusun perencanaan dan penganggaran keuangan kita. Seberapa bagus perencanaan yang kita lakukan. Pengambilan keputusan kita tentang kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Program yang kita susun. Seberapa bagus kemampuan organisasi kita dalam melakukan penganggaran keuangan kita. Nah, berikutnya tentang pengelolaan keuangan. Bagaimana kondisi organisasi kita dalam mengelola keuangan? Apakah ada kebocoran anggaran? Seberapa efektif dan efisien kita mengelola keuangan kita dalam membiayai kegiatan-kegiatan pelayanan kita? Nah, ini kita lakukan pemetaan. Nah, berikutnya aspek teknis dan operasional. Nah, kita melakukan asesmen terhadap diri kita sendiri. Nah, seberapa kemampuan kita dalam memberikan pelayanan teknis. Prosedur seperti apa yang kita lakukan. Sarana prasarana operasional seperti apa yang kita gunakan dalam memberikan pelayanan. Kita lakukan asesmen. Apakah ada hal-hal di sini yang mesti kita perbaiki? Atau justru di sini adalah keunggulan kita? Asesmen. Nah, kemudian, bagaimana sumber daya manusia kita saat ini? Kemampuannya seperti apa? Memiliki nilai jual atau tidak? Mampu menyumbangkan nilai lebih bagi organisasi atau tidak? Struktur organisasi kita ini seperti apa? Apakah sudah ramping? Apakah sudah cocok dengan struktur organisasi kita ini berhadapan dengan kondisi real kita saat ini? Sesuaikah dengan perkembangan zaman atau tidak? Atau pola-pola manajemen kita? Pendekatan di dalam melakukan planning, organizing, actuating, dan controlling yang kita lakukan. Apakah sudah lebih baik? Nah, di sini kita harus melakukan asesmen dengan lebih baik. Nah, itu secara internal. Sekarang eksternal. Di sini juga kita harus mampu melakukan penilaian terhadap lingkungan eksternal. Ya, pihak kompetitor kita, supplier kita, teknologi yang berkembang saat ini, pola konsumen kita bagaimana, lingkungan sosial politik kita seperti apa. Nah, mari kita melakukan asesmen
keadaan lingkungan kita saat ini seperti apa? Kompetitor kita, apakah mereka sudah melangkah terlebih dahulu, selangkah lebih maju? Kami sudah berbuat sebelum Anda memikirkannya. Jangan-jangan mereka sudah berinovasi terlebih dahulu daripada kita. Nah, kemudian supplier kita, pemasok kita, jangan-jangan pemasok kita ini sudah lebih baik dalam memberikan support bagi bahan baku yang kita lakukan. Oke. Nah, yang kedua adalah supplier kita. Apakah supplier kita yang sekarang ini memberikan pasokan bahan yang lebih baik kepada kita? Pasokan sumber daya yang lebih baik. Ini kita analisis. Apakah teknologi yang berkembang di luar itu sudah bisa kita adopsi ke dalam organisasi kita? Jangan-jangan kita telah ketinggalan teknologi. Baik dari segi perangkat kerja kita, baik dari segi penggunaan teknologi informasi kita. Nah, kemudian terhadap selera konsumen. Apakah selera konsumen kita dengan berbagai variasi itu sudah berubah? Nah, ini generasi kita, generasi milenial. Konsumen kita sekarang ini konsumen di era milenial. Nah, lingkungan konsumen yang berubah tentu harus kita berikan penilaian sehingga kita mampu mengadaptasi cara-cara terbaik kita di dalam mengembangkan organisasi. Demikian juga terhadap lingkungan sosial, politik, dan peraturan pemerintah yang senantiasa berubah dan dinamis dari waktu ke waktu. Itu kita harus mengikuti perkembangannya. Nah, dengan demikian, setelah kita melakukan asesmen dan pemetaan terhadap organisasi kita, kita mampu melakukan pengambilan keputusan dan langkah-langkah strategik dan inovasi bagi pengembangan organisasi kita. Kalau tidak demikian, maka kita akan ketinggalan zaman. Nah, lalu apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT tentunya adalah sebuah proses asesmen terhadap situasi lingkungan yang dapat kita petakan dalam kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Strength, weakness, opportunity, dan threats. Kekuatan dan kelemahan adalah faktor yang terletak di dalam internal organisasi kita, sedangkan peluang dan tantangan itu terletak di eksternal organisasi kita. Nah, analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis dan daya saing organisasi secara sistematis, dan pada waktunya kita harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan harus mampu merumuskan strategi organisasi supaya kita tidak ditinggalkan oleh zaman itu sendiri, supaya kita tidak dilindas oleh zaman. Nah, di sini kita jelaskan sekilas tentang bagaimana cara kita merumuskan strategi organisasi berdasarkan analisis SWOT tersebut. Nah, di sini ada teknik komparasi antara kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, mari yang pertama langkah kita petakan dulu apa saja kekuatan organisasi kita. Yang kedua, petakan dulu apa kelemahan organisasi kita. Peluang. Peluang secara eksternal, kira-kira peluang pasarnya seperti apa. Dan ancaman yang datang dari luar terhadap pengembangan organisasi kita.
Setelah itu baru kita melakukan komparasi terhadap strategi yang kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita menyandingkan antara kekuatan dan peluang. Ya, itu dinamakan strategi SO, menggunakan kekuatan untuk meraih peluang. Nah, seperti itu. Yang kedua, perbaiki kelemahan untuk meraih sebuah peluang. Nah, kemudian gunakan kekuatan untuk menghindari sebuah ancaman, strategi ST. Dan minimalkan kelemahan ya untuk menghindari ancaman. Jadi itu ada 4 strategi. Strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Nah, misalnya memetakan strategi SO, gunakan kekuatan untuk meraih peluang. Nah, misalnya peluang saat ini dengan banyaknya penumpang, katakan penumpang bus, karena memang tiket pesawat mahal, maka kita tambah armada baru untuk meraih peluang pasar yang semakin bagus. Nah, kemudian strategi WO sebagai contoh. Kelemahan kita misalnya adalah pada kemampuan karyawan. Maka untuk meraih peluang pasar tadi, kita perbaiki SDM kita. Kita lakukan pelatihan-pelatihan untuk meraih peluang pasar. Nah, oke. Yang ketiga, kita gunakan kekuatan untuk menghindari sebuah ancaman. Nah, di sini contohnya adalah bagaimana kita menyusun sistem keamanan kita. Ya, sistem keamanan kita kita perkuat dengan tenaga yang ada pada kita untuk menghindari ancaman. Jadi perlu juga sistem keamanan dalam sebuah pengembangan organisasi. Nah, ini yang terakhir, strategi WT, yaitu di sini kita melakukan shaping, ya. Di sini kita melakukan efisiensi untuk memperkecil pemborosan-pemborosan yang dilakukan oleh organisasi kita untuk meningkatkan daya saing organisasi kita. Saya pikir itu adalah satu contoh yang dapat digunakan untuk pengembangan organisasi kita. Nah, demikian barangkali aplikasinya dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam menyusun sebuah strategi mulai dari visi, misi, tujuan, dan sasaran, kebijakan, dan program. Tetap saja kita harus mampu melakukan assessment ataupun penilaian untuk menyusun langkah-langkah strategi ke depan. Mari berpikir sejenak mengenai strategi apa yang dapat kita manfaatkan untuk pengembangan organisasi. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.